Dan Adrian Iwo itu memang banyak yang penasaran juga. Kalau saya pribadi lihat ya biasa, masih biasa aja, tidak ada impact apa-apa sebenarnya buat saya yang nonton ya. Tadi di lapangan langsung, Marcel ini pun agak menurun sepertinya. Ayo kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Up, bola kok diomongin. Oke guys, ini saya baru banget pulang dari Stadion Gelora Bung Tomo menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Lebanon. Tapi sangat disayangkan tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi harus semangat. Ini loh, yang saya bilang di konten sebelumnya, mengkhawatirkan ketika harus eksperimen di pertandingan ini. Yang sebelumnya saya menduga Coach Patrick akan mematangkan variasi formasi. Tetapi saya tidak melihat itu di pertandingan tadi. Apa sih yang bikin khawatir? Apakah cukup untuk evaluasi? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, kita langsung aja ya analisa. Jadi formasi Indonesia sesuai yang kita duga 4-3-3. Tetapi ya mungkin sesuai di sini ya, mungkin di gambar ini Verdong di kiri. Tetapi yang saya lihat tadi itu bukan di kiri, tetapi ada di tengah. Jadi James yang di kiri bawah, dan James, Jay, Kevin Dix, Jakob Sayuri, dan di tengahnya itu Verdong sama Pelopesi berdua, dan di atas itu ada Ricky Kamboya. Jadi formasinya mereka itu 4-2-1-2 sebenarnya. Dan mungkin di sini tidak terlihat seperti itu, tapi ya memang 4-2-1-2 di pertandingan tadi. Dan formasi Lebanon itu ya 5-2-3. Jadi sesuai yang kita tahu formasi Indonesia itu memang 4-3-3 ya. Sama saja maksudnya 4-2-1-2, 4-3-3. Oke. Dan di sini ada yang sedikit perlu ditanyakan. Egy itu nggak masuk juga dan Beckham nggak masuk, yang biasa Coach Patrick suka. Dan kita langsung lanjut di slide 3. Jadi kita coba omongin dulu yang pattern Indonesia seperti apa. Jadi pattern yang sama sebenarnya. Ini sebenarnya sama sebelumnya juga. Jadi pattern mereka itu setelah mereka passing ke samping, ke fullback yang ada di atas ini, setelah itu pasti akan ada yang lari dari sayap kanan ini cari ruang di sini. Ini yang pattern yang dipakai terus oleh Coach Patrick. Oke. Dan kita bisa lihat juga memang Lebanon sudah tahu bahwa pemain-pemain Lebanon ini bakal bertahan. Jadi ini bisa kita lihat sangat defensif yang baik dan mereka kompleks sekali. Lanjut lagi kita slide berikutnya. Ini juga sama. Ini tanpa latihan nggak akan bisa lakukan seperti ini. Jadi ketika Kevin Dix pegang bola, ada si James sama Kelvin Verdong itu lari bersamaan. Jadi dia memang targetnya harusnya ke sini tetapi tidak dilakukan. Dan memang ada beberapa kali saya lihat cari ruang seperti itu. Dan apalagi yang James yang di kiri itu selalu cari ruang belakang lawan. Tetapi yang sangat disayangkan maksudnya pattern play seperti itu memang perlu dilatih. Tetapi tidak ada pattern play saat dekat penalty box gitu. Itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Maksudnya pas kita ada di bolanya di samping ya. Pas bolanya di samping, tidak ada pattern play apa-apa dan tidak ada combination play apa-apa gitu di samping. Akhirnya bola tidak pernah datang ke depan gawang dan tidak ada peluang apa-apa yang baik gitu maksudnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini. Ketika bola di sini di Verdong yang pegang bola, kan Verdong kita pada tahu dong maksudnya Verdong itu kan ya kemampuan kick kan bagus sekali ya. Jadi harusnya bisa switch play. Tetapi kenapa nggak bisa switch play dari tadi? Karena Jakob Sayuri harusnya disejajar sama garis terakhirnya lawan. Garis terakhirnya Lebanon harusnya. Tetapi karena di sini kurang bagus posisinya Jakob Sayuri, akhirnya
dia nggak bisa kick dengan baik. Mungkin ini yang harus dievaluasi sama Coach Patrick nanti. Dan juga yang kita bisa lihat mungkin Kelvin, dia memang bagus banget untuk baca pertandingannya. Jadi walaupun tidak ada bola, dia selalu baca di kiri kanan dia itu ada siapa, ada lawan kah atau ada teman dia kah gitu. Jadi bola ke atas pun selalu lihat ada siapa aja dan akhirnya dia bisa baca dan dia selalu bisa menguasai bola dengan baik sendiri gitu. Nah, ini yang mungkin sedikit perlu dievaluasi dari Kevin Dix. Kenapa? Karena selama babak pertama, mungkin bisa dibilang sampai sebelum menit ke 18 ini, kita yang menguasai bola dan kita yang lebih banyak chance, kita yang lebih banyak menciptakan ruang dengan baik. Tetapi ngapain harus foul di daerah kita, memberikan free kick dan akhirnya berbahaya buat kita sendiri gitu. Maksudnya lawan nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi dia bisa ngapa-ngapain lewat set piece aja sebenarnya. Nah, kalau gitu kan bisa bahaya. Sama seperti Indonesia lawan China kemarin, sebenarnya gara-gara itu yang kemasukan gol sih sebenarnya. Kita yang menguasai bola dan kita yang menguasai pertandingannya, tetapi gara-gara cuma satu kali foul yang menurut pemain-pemain bukan apa-apa, tetapi dengan foul begitu jadinya berbahaya. Dan akhirnya kemasukan gol juga buktinya. Nah, sama juga seperti slide selanjutnya ya. Jadi sama juga Miliano di sini. Ini kita yang menguasai terus loh di babak pertama sebenarnya. Tetapi dengan foul di sini, apalagi ini menit ke 48 udah mau selesai. Ngapain foul gitu? Jadinya semua pemain waktu itu naik dan akhirnya membuat gawang kita berbahaya jadinya. Tetapi ya untung aja karena tidak kemasukan gol. Tetapi kita harus berpikir baik-baik. Maksudnya ketika kita menguasai bola, apa sih yang lawan bisa lakukan kepada kita, itu cuma set piece. Jadi kita yang harus berhati-hati itu. Nah, kita bisa lihat ya. Saya menilai si Jonathan Miliano itu memang pemain baik, cepat, apa ya, bisa dibilang apa ya kalau di Indonesia mungkin ya gercep ya. Nah, ini bola baru aja masuk dari Ricky Kamboya ketika ini serang balik ya. Ini baik sekali passingnya, tetapi Miliano nggak tahu kenapa nggak passing langsung aja gitu ke ruang kosong dan akhirnya Maura bisa finishing gitu. Nah, selain berikutnya juga sama, udah terima bola dan dribble udah sekali, tinggal passing aja ke daerah biar Maura bisa dapat bola dan bisa finishing dengan baik. Tetapi ini juga tidak dilakukan, masih aja bawah. Apakah dia tidak lihat atau tidak atau enggak? Ya saya nggak tahu. Tetapi tetap juga nggak passing, akhirnya dia dribble dan dia shooting dan akhirnya pantul ke pemain lawan dan ya passing ke belakang. Intinya kehilangan chance yang sangat-sangat baik karena keegoisan pemain. Maksudnya ya boleh aja, maksudnya masih anak muda, boleh gocek, boleh bawa bola dengan baik ya sampai finishing. Tetapi ketika ada chance yang baik, harusnya bisa passing aja gitu kepada teman biar tim kita menang. Intinya kan itu, bukan kita yang harus menonjol di pertandingan itu. Jadi kalau timnya menang, otomatis semua pemain akan menonjol di situ gitu. Nah, ini salah satu mungkin pengetahuan dasar juga. Ketika goal kick, nah maksudnya bukan goal kick ya. Ketika kiper lawan pegang bola dan dia pengen tendang jauh. Berarti tendang jauh artinya kan pasti akan tinggi dan jauh. Nah, ketika begitu, bolanya tendang jauh, dan ini harusnya bisa James ini bisa sentuh bola atau duel bola dengan baik. Tetapi entah kenapa dia tidak duel bola, akhirnya dibiarkan dan pantul bolanya sekali, kehilangan bola. Ini yang sebenarnya menurut saya salah dari James. Karena gimana pun defender nggak boleh kasih pantul bola ketika bola itu ke atas. Kalau sebagai defender,
kasih pantul, itu udah kalah. Jadi nggak boleh kasih pantul, tetapi langsung mau kasih pakai heading atau apapun pakai kaki gitu, harus kena bola gitu. Tapi kalau udah pantul, pasti attacker lawan yang akan bisa menang untuk dapat bola. Itu yang harus kita ingat juga. Kalau ini sih sama juga ya sebenarnya. Dan ini momen yang sangat baik mungkin dari timnas Indonesia. Dan memang ini sangat wajar juga. Kalau bola dari goal kick datang, bukan pertama back tengah yang duel bola, tetapi harusnya gelandang yang duel bola. Ini sangat komunikasi baik. Soalnya Kevin Dix tiba-tiba mundur, dia datang ke sini biar pemain tengah yang bisa duel bola di sini. Nah, ini sangat baik memang. Ini yang memang sangat dasar juga, tetapi banyak pemain-pemain yang nggak tahu juga kemarin-kemarin saat saya kerja di sana. Oke, lanjut. Ini memang ini situasi throw in dari lawan di daerah lawan. Nah, kalau gitu kan pasti akan pressing. Dan waktu itu Joey Pelopesi baiknya itu dia suruh pressing. Dia kasih tahu ke back tengah atau back full back kanan, full back kiri suruh naik, suruh pressing di depan. Memang ini sangat baik, memang harus begitu. Soalnya dia nggak bisa keluar apa-apa kalau kita pressing di situ. Jadi harus pressing keras dan posisi pemain-pemain di sini pun sangat baik karena dibikin sandwich begini. Jadi di lawannya ada di tengah-tengah semua kan ya. Jadi ini sangat baik, ini yang harus kita lakukan memang. Dan kita lanjut lagi. Ini sih memang saya mau puji Ricky Kambuaya sih. Kita memang kehilangan bola di sini. Kita kehilangan bola dan bolanya ke sini. Ini Ricky Kambuaya di sini loh. Tetapi dia tidak menyerah. Dia langsung datang pressing. Akhirnya bisa ambil bola lagi dan bisa membahayakan lawan. Ini sebenarnya semua pemain timnas itu harus bisa belajar dari Ricky Kambuaya yang mentalnya sangat sangat baik itu. Dan ini bisa lihat dari sini, ini sebelum ini kita harus ngomongin sih. Jadi baru menit ke 58 saya udah lihat Mauro sama Lili Pali fisiknya udah menurun banget. Mungkin nggak tahu kondisinya nggak baik atau fisiknya kurang kuat. Tetapi yang saya lihat tadi di lapangan langsung itu Lili Pali nggak bisa lari dan Mauro pun nggak bisa lari dengan baik. Dan memang di menit ke 59 Mauro keluar, Lili Pali keluar, Kelvin Verdon keluar, dan Ricky Kambuaya keluar. Jadi yang masuk itu Adrian Wibowo, Tom, Eliano, Marcelino masuk. Dan Adrian Wibowo itu memang banyak yang penasaran juga. Kalau saya pribadi lihat ya biasa, masih biasa aja. Karena mungkin saya belum pernah nonton juga, mungkin pertandingan dia seperti apa. Tetapi yang saya lihat tadi sih tidak ada impact apa-apa sebenarnya buat saya yang nonton ya. Tadi di lapangan langsung. Marcelino pun agak menurun sepertinya. Nah, oke. Jadi ini yang kita harus belajar. Jadi negara Asia Timur Tengah itu memang selalu begini. Ini lihat. Baru menit ke 68. Nah, ini udah ada yang jatuh. Ini selalu terjadi. Kalau lawan Asia Timur Tengah selalu terjadi di babak kedua. Pasti. Mau itu 0-0, mau itu mereka menang. Mungkin kalau ketika kalah enggak ya. Tetapi kalau misalnya Indonesia lagi menang atau Indonesia lagi seri, pasti akan melakukan seperti ini. Tahu ini apa? Alasannya apa? Alasannya mancing emosi sebenarnya. Ngulur waktu. Jadi memang negara Asia Timur Tengah itu memang seperti itu. Jadi kita harus paham. Itu yang kita harus tahu. Dan nggak boleh kepancing emosi sama sekali. Sekali kita kepancing emosi, satu orang akan pemain-pemain juga ikutan gitu. Itu yang menjadi bahaya, itu yang menjadi senjata balik ke kita sendiri gitu. Itu yang harus kita berhati-hati. Nah, dan ini yang saya mau sebenarnya sedikit mau kasih kritik. Tadi juga saya sempat omong juga. Maksudnya ketika bola di samping, tidak ada combination play apa-apa. Dan juga, coba lihat ya, ini. Pemain-pemain yang di dalam sini. Eliano, ini Wibowo, ini nggak tahu siapa. Tetapi mereka cuma angkat tangan, minta bola. Nah, dengan situasi kayak gini nggak mungkin bisa dikasih bolanya. Karena apa? Walaupun misalnya dikasih ke sini,
Oke, dia cross. Harus crossnya itu tepat dan akurasi banget. Akurasi harus ke kepala dia baru bisa cetak gol. 100% harus akurasi. Kalau nggak akan bisa cetak gol, pasti. Bagaimana caranya biar bisa cetak gol? Harus ada pergerakan yang baik. Eliano jemput bola, dia yang masuk, mungkin dia yang lari ke sini. Maksudnya banyak kombinasi yang harus dilakukan dan itu yang harus dilatih sebenarnya. Jadi pemain-pemain yang di sini saya lihat nggak tahu dan akhirnya cuma angkat tangan minta bola. Angkat tangan minta bola, siapapun bisa. Siapapun bisa lakukan. Saya aja bisa lakukan kok, hey, boleh minta bola gitu. Tetapi bukan begitu. Tetapi bagaimana sebagai pemain profesional harus melakukan pergerakan kedua, ketiga, keempat kalinya harus dilakukan. Itu yang namanya disebut pemain bola profesional. Nah, ini sama juga. Ini yang saya mau sebenarnya bilang ya. Pura-pura sakit. Banyak pura-pura sakit, tapi memang begitu. Negara Asia Timur Tengah itu yang harus kita pahami dulu, dan kita harus belajar dulu. Dan sebenarnya ini salah satu tips juga yang saya belajar selama di timnas kemarin. Kan sering kali juga ketemu sama bukan pemain, negara-negara Asia Timur Tengah. Bagaimana lawan mereka caranya? Harus benturan keras dari awal. Bukan cuma kakinya doang, tetapi harus benturan keras. Ini yang tahu pasti pemain-pemain zaman-zaman Rido. Mereka yang mengerti, kalau denger ini pasti akan ingat lagi. Oh iya benar. Jadi dengan benturan keras kayak gitu, Asia Timur Tengah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Harus dari awal keras banget. Kalau gitu irama mereka akan menurun, tempo mereka akan menurun. Jadi karena kenapa? Mereka itu punya tempo dan irama yang unik. Mungkin kita bisa bilang seperti Ricky Kambuaya. Kan nggak ada yang bisa ambil bola dia kan. Nanti kalau dibiarkan kayak gitu, bakal sama kayak gitu. Nah, bagaimana diganggunya? Dengan benturan keras dari awal. Jadi mental mereka harus diruntuhkan dari awal gitu loh. Nah itu sebenarnya tips dari Coach Shin waktu itu. Nah, artinya maksudnya irama mereka dan pemain-pemain yang di Arab itulah sama semua, hampir sama semua. Irama, tempo mereka itu unik sekali. Itu yang harus diganggu dengan benturan keras, kayak gitu. Baru kita punya kemungkinan untuk bisa lolos Piala Dunia, menurut saya. Itu hanya pendapat saya. Jadi, bukan cuma itu doang dibutuhkan. Tetapi mungkin harus dievaluasi lagi dari Coach Patrick. Formasinya mau bagaimana. Tetapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Jadi dari Coach Patrick sendiri harus bisa mengubah, bukan mengubah ya, sekarang udah nggak ada waktu lagi sih. Jujur saya sebenarnya sambil tadi nonton ada kecewa juga. Dan seperti yang saya khawatirkan sebelumnya, banyak yang komplain ya mungkin ke saya dan banyak yang komen ke saya, katanya katanya memecah belah, bukan, sama sekali bukan. Saya juga cinta timnas Indonesia, makanya saya sampai terbang ke Surabaya mau nonton timnas Indonesia langsung dan mau lihat langsung karena beda sekali nonton langsung sama nonton di TV, itu beda sekali. Kalau nonton langsung bisa lebih kelihatan dan sebenarnya banyak yang bisa diomongin tetapi di TV itu nggak kelihatan sebenarnya. Jadi ada beberapa yang sebenarnya agak skip karena di TV nggak kelihatan tetapi di mata saya tuh tadi kelihatan banget gitu. Tapi ya itulah, pokoknya mau datang langsung karena mau lihat langsung dan mau ketemu juga pemain-pemain timnas langsung walaupun sebentar. Nah itu yang menjadi kesenangan bagi saya sekarang. Nah tapi kita harus optimis juga, mau gimana? Sudah berlalu dan sudah terjadi semua. Jadi kita harus semangat dan kita harus bisa loloskan timnas Piala Dunia. Bagaimana? Harus dikasih dukungan penuh dari masyarakat. Harus percaya dan harus optimis. Terima kasih sudah nonton Sepak Up. Saya berharap timnas Indonesia mampu menunjukkan yang terbaik di tanggal 8 Oktober nanti. Mari kita doakan bersama-sama. Kemungkinan besar, saya juga akan hadir langsung ke Saudi Arabia agar saya nonton langsung dan agar bisa saya menyemangati pemain-pemain timnas
walaupun dukungan saya kecil, tetapi saya pengen memberikan dukungan yang penuh dari saya sendiri dan dari tim YouTube saya sendiri. Jadi semoga kesampaian juga ketulusan hati dari tim kita, benar-benar kita mendukung timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sepak up! Bola kok dia omongin. Bye-bye! Dan seperti yang saya khawatirkan sebelumnya, banyak yang komplain ya mungkin ke saya dan banyak yang komen ke saya, katanya katanya memecah belah, bukan, sama sekali bukan. Saya juga cinta timnas Indonesia, makanya saya sampai terbang ke Surabaya mau nonton timnas Indonesia langsung, pokoknya mau datang langsung karena mau lihat langsung dan mau ketemu juga pemain-pemain timnas langsung walaupun sebentar. Nah itu yang menjadi kesenangan bagi saya sekarang. Tetapi mungkin harus dievaluasi lagi dari Coach Patrick, formasinya mau bagaimana. Tetapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Saya berharap timnas Indonesia mampu menunjukkan yang terbaik di tanggal 8 Oktober nanti. Mari kita doakan bersama-sama.